Dunia tempat terlaknat buat kami. Kami punya modal amal takwa kepada Allah dan menghidupkan syariat kakekku Rasulullah. Aku lapar, kalau aku bisa lapar aku tahan. Anakku masih kecil-kecil lapar dalam rumah ya Ibn Mubarak. Hingga Ibn Mubarak ngasih semua hartanya untuk berangkat haji. Hingga dia tidak berangkat haji pulang dalam rumahnya. Hingga di rombongan haji pulang haji ke rumah Ibn Mubarak. Ahlan wa sahlan wa haji mabrur. Kepala Ibn Mubarak. Ibn Mubarak pingsan. Hingga pingsannya nggak sadar 3 hari 3 malam, bermimpi berjumpa dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Ibn Mubarak, aku redha kepada engkau dunia wal akhirah. Ya Ibn Mubarak, aku akan berikan kau nanti di surga Firdaus bersama keluargaku, bersama solihin, bersama anbiya, bersama malaikat al-muqarrabin di sampingku Ibn Mubarak, berkat kau cinta kepada anak cucuku. Ini mereka ulama. Sama-sama kita muliakan Sahibul Majlis Ustaz Manhal bin Abdul Salam Matanallah bituli hayatih. Kita doakan beliau istiqamah dalam warisan ilmunya baginda Maulana Muhammad, mendapatkan ridhanya Allah, pandangannya Allah, syafaat jatuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Para tuan guru, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, pecinta baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kita doakan para pewaris baginda Maulana Muhammad panjang umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, dalam keridhaan Allah, dalam pandangan Allah, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan para umat baginda Maulana Muhammad mendapatkan syafaat jatuna Muhammad, selamat di alam dunia wal barzah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibika Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Di malam ini kita duduk dalam warisan baginda Maulana Muhammad, dalam majlisnya baginda Maulana Muhammad, warisan baginda Maulana Muhammad. Tadi ada salawatun Nabiuna Muhammad, ada zikr Nabi, ada zikir Nabi, ada tahlil Nabi, ada ahlak Nabi, ada adab Nabi, ada mahabbah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, semata-mata satu ingin mendapatkan syafaat dan pandangan baginda Maulana Muhammad. Tahukah kalian duduk di majlis ini seakan-akan kalian dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Pikiran dunia kalian Allah jauhkan, permasalahan hidup kalian Allah jauhkan. Karena kenapa? Ilal qulub ilal nur Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hati kalian penuh dengan cahayanya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ini warisan yang abadi yang menjadi aksar di alam dunia. Aksar itu bekas kebaikan kalian di alam dunia. Di alam barzakh kalian pasti dengan kalian duduk menjalasa aliman fa'ana jalasani, kalian duduk
bersama orang-orang alim pewaris baginda Maulana Muhammad, bersama pewaris ilmunya baginda Maulana Muhammad, bersama pewaris akhlak wa adab baginda Maulana Muhammad, seakan-akan kalian hidup bersama baginda Maulana Muhammad. Hadir Nabi Rasulullah, Rasulullah hadir di tempat ini, jadikan hati kalian untuk baginda Maulana Muhammad. Agar kenapa? Agar kehidupan kalian menghidupkan sunnah baginda Maulana Muhammad, agar ibadah kalian, kerja kalian, segala sesuatu kalian di muka bumi ini semata-mata ingin bikin senang baginda Maulana Muhammad. Kalau Nabi Muhammad senang, kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakannya Muhammad, katakannya Rasulullah kepada hambaku, kepada umatmu, barang siapa mereka ingin mendapatkan cintaku, kata Allah, cintanya Allah abadi abada ilal baqa fil yaumil qiyamah wa jannatu firdaus, dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa? Lewat pintunya baginda Maulana Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti kekasihku baginda Maulana Muhammad. Ini warisan Nabi, ini akhlak Nabi, ini adab Nabi. Yatim adalah warisan baginda Maulana Muhammad. Yatim baginda Maulana Muhammad abal yatim. Nabi Muhammad bapaknya orang yatim. Lahirnya Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Hingga Sayyidina Aminah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, di saat lahirnya baginda Maulana Muhammad, para anbiya, para malaikat, para orang-orang solihin hadir di rumahnya Sayyidina Abdullah. Di saat itu Sayyidina Abdullah memandang wajah agungnya dari Sayyidina Aminah. Karena pancaran apa? Cahaya dari rahimnya Sayyidina Aminah, yaitu rahim nur faqaqula nur minallah. Cahaya di atas cahaya itu cahaya Allah Subhanahu wa taala ada di rahimnya Sayyidina Aminah. Lahirnya baginda Maulana Muhammad. Lahirnya baginda Maulana Muhammad. Berapa bulan kemudian abahnya meninggal. Apa Sayyidina Aminah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku seorang ibu yang akan menjadi kenangan di alam dunia. Aku yang akan abadi hingga yaumil qiyamah. Karena kenapa? Aku lahirkan kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu nabiku dan nabi kalian baginda Maulana Muhammad. Terkenang Sayyidina Aminah, terkenang Sayyidina Abdullah, terkenang Sayyidina Abu Muttalib. Berkat siapa? Berkat baginda Maulana Muhammad. Dulu alul fitrah tidak punya agama. Hingga lahirnya Rasulullah, Rasulullah menjadi wahyu hingga kita menjadi mulia dengan inna indallah bil Islam, dengan agama Islam di bawah lisan agungnya baginda Maulana Muhammad. Ini ulama-ulama terdahulu dengan warisan baginda Maulana Muhammad, memegang teguh sanad sahabiyah, memegang teguh sanad dam baginda Maulana Muhammad, sanad ilmunya baginda Maulana Muhammad, sanad darah dagingnya baginda Maulana Muhammad. Indonesia menjadi mulia karena punya satu sanad sahabiyah, sanad ilmu mata rantai emas sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Indonesia menjadi agung kalau punya mata rantai emas ini kepada Rasulullah. Belajar dengan guru, belajar dengan guru, belajar dengan guru, belajar dengan Ahlul Bait baginda Maulana Muhammad, Ibn Ahlul Bait, Ibn Ahlul Bait, hingga Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa, Sayyidina Fakir Muqaddam, sampai kepada Sayyidina Husain, sampai kepada Sayyidina Fatimah Zahra, sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad ilm untuk ulama-ulama yang ada di Indonesia, dan sanad dam, sanad darah dagingnya warisan baginda Maulana Muhammad, yaitu Ahlul Bait, juriya baginda Maulana Muhammad. Ini ada dalilnya, di mana Abdullah bin Mubarak, orang ahli sufi, ahli tasyawuf, ahli fikih, ahli hadis yang ada di kota Madinah Munawwarah, ingin berangkat haji. Dia kumpulkan uang tiap hari untuk berangkat haji. Jamaahnya ribuan, mungkin jamaahnya juta, tidak pernah meminta kepada murid-muridnya. Dia kerja sebagai penembak pohon-pohon besar, ditebah, dipotong-potong, kayunya dijual di pasar. Dia kumpulkan uang untuk haji. Di saat dia ingin berangkat haji dengan rombongan jamaahnya lewat ke Madinah, dari Madinah ingin ke makamnya Rasulullah, dari makamnya Rasulullah ingin ke Mekah, ingin tawaf di Mekah. Sampai berjalan dari Madinah, dia lihat seorang perempuan lagi menggorek-gorek sampah, dia ambil daging yang sudah basi, daging yang sudah menjadi daging yang haram, daging yang sudah tidak boleh dimakan, menjadi bangkai. Hingga di perempuan ini mengambil itu daging, berturun Abdul bin Mubarak dari kudanya. Hingga para jamaah-jamaahnya melihat Abdul bin Mubarak turun dari kudanya, bertanya kepada ini perempuan, ya perempuan, ngapain kau ngambil sampah yang ada di situ? Kau buka kresek sampah, kau ambil daging, hingga kau masukkan dalam
dalam kau punya kerudung. Buat apa itu daging yang sudah menjadi haram, daging yang sudah menjadi basi, yang tidak boleh dimakan, haram wahai perempuan. Kata ini perempuan, ya Imam, ya Ibn Mubarak, bagiku halal, untukmu haram. Itu daging sudah menjadi bangkai, untukmu bangkai, untukku masih bagus wahai Ibn Mubarak. Hingga Ibn Mubarak bingung, kalau dia pintar dengan lawasan fikihnya, hingga dia buat dirinya haram, buat dirinya halal. Hingga Ibn Mubarak bingung, takjub, siapa ini perempuan. Hingga Ibn Mubarak berkata, siapa engkau? Aku Fatimah ibn Fulan, ibn Fulan, ibn Fulan, ibn Hasan al-Sabit, ibn Ali bin Abi Thalib, wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seorang perempuan. Kau tanya nama aku ini, aku keturunan baginda Maulana Muhammad. Hingga Ibn Mubarak menangis lihat perempuan ini. Kenapa kau ambil bangkai ini daging? Aku punya anak yatim 3, masih kecil-kecil. Bila aku tidak mengambil ini bangkai daging, anakku akan meninggal dunia karena sudah 3 hari 3 malam tidak makan anakku dalam rumah. Hingga Ibn Mubarak menangis gemetar lihat ini perempuan. Ya Syarifah zuriyatin Nabiuna Muhammad. Wahai perempuan yang mulia, cucunya Rasulullah. Dunia tempat terlaknat buat kami. Kami punya modal amal takwa kepada Allah dan menghidupkan syariat kakekku Rasulullah. Aku lapar, kalau aku bisa lapar aku tahan. Anakku masih kecil-kecil lapar dalam rumah ya Ibn Mubarak. Hingga Ibn Mubarak ngasih semua hartanya untuk berangkat haji. Hingga dia tidak berangkat haji, pulang dalam rumahnya. Hingga di rombongan haji pulang haji ke rumah Ibn Mubarak. Ahlan wa sahlan wa haji mabrur Imam. Kau telah haji di Mekah, aku lihat kau tawa. Sedang Zumrah Ibn Mubarak bingung. La haula wa la quwata illa billah. Aku tidak haji. Kau lihat sendiri. Aku punya harta, aku punya bekal, aku serahkan kepada perempuan cucunya baginda Maulana Muhammad. Aku tidak berangkat haji, aku pulang ke rumahku. Wallahi, aku lihat Ibn Mubarak di saat di Ka'bah kau tawaf. Di situ para malaikat cahaya-cahaya mendampingimu. Di saat kau ziarah ke makam Rasulullah, aku lihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seperti ini juga dengan anak yatim. Di saat anak yatim yang dari kota Syam datang ke Madinah Munawwarah ingin berjumpa dengan Khalifah. Khalifah ini mengundang para raja-raja yang ada di Syam datang ke Madinah Munawwarah. Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang hidupnya susah, seorang pemimpin yang tidur di atas pelepah pohon korma, seorang pemimpin di saat beliau dijadikan khalifah hingga dia bilang kepada istrinya, aku mengemban amanah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Aku mengemban amanahnya Rasulullah. Aku sudah tidak ada waktu lagi dengan kau wahai istriku. Ya ahli, aku sudah tidak ada urusan lagi dengan kau, sudah tidak ada waktu lagi. Bila kau ingin bercerai kepada aku talak kau. Karena aku takut tanggung jawab sebagai laki suamimu kepada dirimu. Karena aku uruskan semua umat baginda Maulana Muhammad. Dari Maghrib wal Masrik tidak ada aku untuk waktu dengan dirimu. Hingga nih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mandi junub karena tidak pernah berhubungan dengan istrinya. Dia jaga dirinya untuk umatnya baginda Maulana Muhammad. Hingga beliau kalau lagi rapat-rapat dengan raja-raja, baru tuh dipasang lilin. Kalau sudah selesai rapat, lilinnya dimatikan. Hingga anaknya kepanasan, anaknya dalam keadaan gelap gulita rumahnya. Karena kenapa? Semua amanah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini amanahnya Rasulullah. Dia jaga semua hartanya hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Dia takut sedikit memakan hartanya umatnya baginda Maulana Muhammad. Dia takut sedikit memakan hartanya orang. Dia jaga dirinya, dia jaga istrinya, dia jaga anak keturunannya. Semata-mata apa? Ingin mendapatkan syafaat baginda Maulana Muhammad. Suatu saat kumpul raja-raja yang ada di kota Syam datang ke rumahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di Madinah Munawwarah. Di saat itu Sayyidina Umar berikan makanan yang enak, dibikin gandum yang enak, roti yang enak, garam yang enak. Mereka raja-raja pada makan. Hingga ada raja-raja pulang dikasih bingkisan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kata ini raja-raja, sudah kami sudah terima bingkisan semua. Hingga ada anak kecil mengambil cium tangannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Orang kalau dia cinta kepada Rasulullah, dia tahu sanad damnya baginda Maulana Muhammad. Mata rantai aliran dahmi walahminya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah. Dia tahu bisa dicium tangannya, muncul anak kecil ini. Anak kecil cium tangannya dia lepas tangannya dia. Dia berkata, siapa ini anak kecil ini? Anak kecil ini Abdullah
ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ali Uraidi ibn Muhammad Al-Baqir ibn Fulan ibn Fulan ibn Fulan ibn Zainab Husain wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Dikasih anak kecil itu bingkisan 2, dicubit hingga bingkisan anak kecil itu. Teriak anak kecil, aduh, istilahnya sakit, teriak sakit. Hingga semua raja-raja tercengang lihat cubitan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Raja-raja bingung bertanya kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya Imam, ya Khalifah, kau tadi kau cium anak kecil itu, kau ajak baik-baik, kau ajak ketawa, kau ajak dia senang hingga dia yatim, kau bikin senang, kau kasih bingkisan 2, terakhir kau cubit pipinya. Wallahi, aku cubit pipinya anak yatim itu dari Ahlul Bait baginda Maulana Muhammad. Aku kepengen nanti di yaumil qiyamah bekas cubitanku sampai kepada kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ini warisan dulu kiai-kiai mencinta Ahlul Bait baginda Maulana Muhammad. Ini warisan dulu ustaz-ustaz yang ada di Jakarta mencintai keluarga baginda Maulana Muhammad. Hingga Jakarta menjadi kotanya Madinah Al-Munawwarah, Jakarta menjadi Hadramut Tsani, bahkan Hadramut kedua. Karena kenapa? Warisan baginda Maulana Muhammad hidup di kota Jakarta. Sekarang anak-anak kita jauh dari arkanul Islam, nggak ngerti, arkanul iman nggak ngerti, wudu nggak ngerti, sholat nggak ngerti, bakti sama orang tua nggak ngerti. Karena satu, keluar dari sunnah wa ahlaknya baginda Maulana Muhammad. Adanya yatim ini kita ibrah belajar. Jadikan yatim ini menjadi pecinta sejatinya Rasulullah. Jadikan yatim ini seorang pendidik, nanti dia akan datang mendidik anak-anak yatim yang akan datang menjadi anak-anak yatim yang mencintai Rasulullah. Anak-anak yatim yang berkorban jiwanya, hatinya untuk baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Salman Al-Farisi dari kota Persia, yatim, dibawa oleh Rasulullah umur 8 tahun dari kota Persia, dibawa ke Madinah Al-Munawwarah, tidur dikasih tidur dengan layak, menjadi anaknya Rasulullah, dididik dengan didikan Rasulullah, pakaiannya pakaian dikasih pakaian Rasulullah. Hingga ini suatu hari raya, Salman Al-Farisi melihat anak-anak di kota Madinah pakai baju baru, pakai sendal baru, pakai peci baru. Hingga Salman Al-Farisi termenung menangis melihat anak-anak di kota Madinah diberikan baju baru, dicium oleh abahnya, dicium oleh uminya. Salman Al-Farisi yatim piatu, tidak punya siapa-siapa. Hingga datang Rasulullah dari khutbah Idnya melihat Salman Al-Farisi umur 10 tahun dalam keadaan menangis. Hingga Rasulullah berkata kepada Salman Al-Farisi, ya Salman, kau kenapa? Ini Yaumul Id, ini hari raya, hari kemenangan, hari kebahagiaan, farhana syahada ya Salman. Ini hari kemenangan, hari kebahagiaan untuk kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Islam, kata baginda Maulana Muhammad. Kenapa kau menangis? Aku menangis ya Rasulullah, anak-anak itu semua punya orang tua, mereka diberikan pakaian yang baru, diberikan peci yang baru, diberikan sendal yang baru. Aku Salman, anak yatim piatu ini ya Rasulullah, tidak punya apa-apa, nggak punya pakaian baru, nggak punya sendal baru, nggak punya peci baru. Hingga Rasulullah tersenyum melihat Salman Al-Farisi, ya Salman, kau maukah Sayyidina Fatimah menjadi kakakmu? Kau maukah Sayyidina Husain wal Hasan menjadi adikmu? Kau maukah Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi kakakmu? Mau ya Rasulullah, engkau anakku ya Salman min Ahlil Bait. Kau Salman aku angkat menjadi keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hingga Salman dididik oleh baginda Maulana Muhammad, dikasih pakaian baginda Maulana Muhammad, dikasih akhlaknya baginda Maulana Muhammad, dikasih ilmunya baginda Maulana Muhammad. Makanya Salman dan Zaid bin Sabit banyak mewarisi hadisnya baginda Maulana Muhammad, karena hari-harinya di rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Tahukah kalian cintanya Salman Al-Farisi kepada Rasulullah? Di saat Rasul sedang sakit, bertanya Sayyidina Salman Al-Farisi sudah menginjak remaja, bertanya Sayyidina Salman Al-Farisi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alamatus sya'ah, kapan datangnya yaumil qiyamah? Karena aku lihat engkau sudah sakit-sakitan ya Rasulullah, kau sudah dalam keadaan letih, kau sudah dalam keadaan capek, kau hanya di tempat tidur ya Rasulullah. Aku ingin bersama engkau ya Rasulullah. Aku yakin kau menghadap Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fil dunia dan kiamat. Rasulullah menghibur Salman, ya Salman, Muhammad ila turab, Muhammad akan kembali ke tanah.
tapi warisan Nabi Muhammad sampai ila yaumil qiyamah, ruku sampai di yaumil qiyamah. Hingga Rasulullah berkata kepada Salman Al-Farisi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum ya Salman. Hidupku bermanfaat untuk para sahabat-sahabatku, meninggalku bermanfaat untuk umatku ya Salman. Karena amalan umatku sampai kepada diriku pada hari Kamis. Tiap hari Kamis amalan kalian sampai kepada baginda Maulana Muhammad. Bila amalan kalian baik, Nabi Muhammad gembira dan mendoakan kalian untuk menjadi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kalian menjadi ahlul jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa barik wasallam. Bila hari Kamis amalan kalian buruk, syai'at, dalalat, muhallafat, baginda Maulana Muhammad menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mana? Nabi yang agung yang mana? Nabi yang mulia yang mana kecuali Nabi Muhammad? Hidupnya bermanfaat untuk sahabat, meninggalnya bermanfaat untuk umatku. Hingga Sayyidina Salman bertanya kepada Rasulullah, maka syah ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Apa yang kau siapkan Salman? Kau mau datang hari kiamat, apa kau siapkan? Walaupun aku sakit, aku berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjamin semua untuk umatku yang mencintaiku Salman, dan aku minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taala. Buat kau apa sama yang kau siapkan wahai Salman? Ya Rasulullah, puasaku ya Rasulullah tidak bagus. Kadang puasa, kadang kagak puasa sunnahku. Istilahnya puasaku belentang-belentong, ibadahku belentang-belentong, zakatku belentang-belentong. Aku punya satu ya Rasulullah, aku cinta kepada Allah dan cinta kepada kau ya Rasulullah. Baginda Maulana Muhammad tersenyum. Almar'u ma'aman ahab ya Salman. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang cinta ya Salman. Kau cinta kepada aku di alam dunia, wallahi di alam barzah bersama aku di alam kubur. Ila yaumil qiyamah, di bawah liwaku ya Salman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita menyenangi anak yatim. Kau kasih rezekimu, kau kasih ilmu agama kepada mereka, kau kasih adab wa akhlak kepada mereka, kau kasih tarbiyah kepada mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kau meninggal dunia, kau punya warisan baginda Maulana Muhammad. Kau didik anak-anak yatim ini menjadi tongkat estafetnya dakwahnya baginda Maulana Muhammad. Suatu saat dia akan besar, akan berdakwah, akan mengajar, akan membimbing umat baginda Maulana Muhammad. Kau di alam barzah ya fulan ibn fulan, didikanmu di alam dunia, kau mendapatkan keberkahan, mendapatkan pengampunan berkat didikanmu di alam dunia. Itu tujuan yatim. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad menjadi pemimpin orang yatim. Nabi Muhammad menjadi bapaknya anak yatim. Hingga Nabi Muhammad bilang nanti di yaumil qiyamah ada di surga Firdaus, mereka masuk tanpa hisab. Lewat dia cintai anak-anak yatim, mencintai anak-anak kecil, anak-anak yatim, namanya babul yatim. Pintu anak yatim dia masuk tanpa hisab. Jangan kau sembarangan anak yatim. Anak yatim punyanya Allah, anak yatim punyanya baginda Maulana Muhammad. Jangan kau kasarkan mereka, jangan kau hardik mereka, jangan kau caci maki mereka. Yang marah Allah, yang marah baginda Maulana Muhammad. Bila kau baik kepada mereka, kau didik mereka, kau sayangi mereka, kau cintai mereka, Allah cinta kepada engkau, baginda Maulana Muhammad cinta kepada engkau. Inilah Yaumul Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan ibadah, bulannya Allah, bukan bulan untuk kita berbuat maksiat kepada Allah. Bulannya Allah bukan kita bulan untuk santai-santai, bukan. Bulannya Allah kita cari keridhaan Allah, pengampunan Allah. Arbaul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram terpisah bulan Rajab. Ini bulannya Allah ada 4. Kau hidupkan bulannya Allah dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan sedekah, dengan berbuat baik, dengan dapat cintanya Allah, cintanya baginda Maulana Muhammad. Jangan kau membunuh, jangan kau berkelahi, jangan kau caci maki, jangan kau hasud, jangan kau namimah di bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bila kau hasud, kau namimah, kau iri, kau dengki, di 4 bulan ini ditutup rahmatnya Allah untuk diri kalian. Bulannya Allah, hadirkan diri kalian untuk istighfar kepada Allah, untuk zikrullah, untuk salawat, untuk sedekah, untuk menyenangi semua umat baginda Maulana Muhammad. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat manusia yang lainnya. Di bulan Muharram ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita di alam barzah berkat majlisnya baginda Maulana Muhammad, mereka mendapatkan rahmatnya Allah, ridhanya Allah,
pengampunannya Allah, darajat dari Allah, berkat majlisnya baginda Maulana Muhammad. Dengan kita duduki anak yatim, kasih sedekah ke anak yatim, senengin anak yatim, sayang dengan anak yatim. Hadirna Nabiuna Muhammad fil barzah. Nabi Muhammad hadir di barzah, di alam kubur, untuk memberikan kesenangan kepada orang tua kalian di alam barzah. Ini Imam Haddad yang berkata, Al-Habib Abdullah Ibn Alwi Ibn Muhammad Al-Haddad dalam kitab An-Nasr Diniyah, mereka yang menyenangi anak-anak yatim, mereka yang menghidupkan acara-acara anak yatim dengan zikrullah, dengan solawat, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan tamjid. Mereka senangkan anak-anak yatim, ngasih makan anak yatim, ngasih rezeki anak yatim. Wallahi tersambung dengan orang tua kalian di alam barzah. Orang tua kalian di alam barzah lagi senang karena melihat wajahnya baginda Maulana Muhammad. Melihat wajahnya baginda Maulana Muhammad. Wujuhun nadhirah, wajah yang terang benderang wajahnya baginda Maulana Muhammad. Di saat dia lagi disiksa, kita senangi anak yatim, luas alam barzahnya, dijadikan kuburannya Raudhah minal jannah. Berkat kita anak-anak yang menyenangi anak yatim, teruskan, dawamkan, istiqamahkan untuk mencintai anak yatim dan milik anak yatim. Mudah-mudahan aku dan kalian di alam dunia mendapatkan rahmatnya Allah, di alam barzah mendapatkan maghfirah dari Allah, ila yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah, hingga kita semua minta kepada Allah dengan kita bikin senang anak yatim, bikin haflah, bikin tabligh akbar anak yatim. Ilal kalam fid dunya min ajalina gaula la ilaha illallah. Kita minta bikin senang anak yatim di saat semua ada terbujur kaku, tangan sudah lemas, kaki sudah lemas, kepala sudah lemas, tidak bisa bergerak lagi di atas ranjang, mata memandang langitnya Allah, bibir hanya gemuruh lirih karena kita akan menghadapi syakaratul maut. Berkat ini majlis kita minta kepada Allah, ilal galafil maut la ilaha illallah. Kita minta rintihan kita kepada Allah di akhir hayat kita kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkat majlis haflahnya anak yatim, di saat jenazah kita diangkat dari rumah kita, dibawa ke masjid disolatkan, hingga kita dibawa ke kuburan kita, hingga kita dikubur di dalam tanah, keluarga pulang, suami pulang, istri pulang, keturunan pulang. Di saat itu kita dapat cahayanya la ilaha illallah. Di saat di alam barzah kita sendirian, datang malaikat munkar wan nakir dengan wajah yang seram, wajah yang sangat menakutkan. Hadirna Rasulullah mengucapkan di dalam kubur kita la ilaha illallah. Di saat itu kita kata Allah, illa man atallaha bi qalbin salim. Wahai ruh, wahai jiwa, kau tenang dan selamat dari murkanya Allah berkat syafaat Rasulullah di alam barzah hingga ila yaumil qiyamah. Di saat datangnya hari kiamat, semua hancur lebur akan kembali kepada Allah. Dibangkitkan kita nanti di padang yaumil qiyamah. Di saat itu matahari sejengkal di atas kepala kita. Hadirna Rasulullah, hadirna Rasulullah, hadirna sahabat Rasulullah, hadirna Ahlul Bait Rasulullah, hadirna yatim-yatim Rasulullah. Kita bersama Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan anak-anak yatim Rasulullah dalam naungan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kalimatu haq عليها النحيا وعليها النموت وعليها النبعث إن شاء الله تعالى من العامين. ربي فانفعنا ببركاتهم ولنا الحسنى بحرماتهم وأبقنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن. اللهم بالحظوظ منحى من البركة والعافية والسلامة في الدنيا والبرزة إلى يوم القيامة إلى الشفاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا المصطفى محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا مني وهو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على المنهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء من الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. واغفر اللهم بجاهه لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة.
إلى حضرة نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن نويناهم واستوصانا بهم ولمن استمعنا هاهنا بسببهم. اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعله عجابا لهم من النار، وعتقا لهم من النار، وفكاكا لهم من النار، وفداء لهم من النار. اللهم اجعل في قبورهم الضياء والنور والبهجة والسرور والروحن والعبور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور، إنك مالك رب غفور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.